Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 35. Maksud Anda apa mempermainkan sahabat saya seperti ini? Tanya Putri. Kini dia dan Bima saling berhadapan satu sama lain di ruang tamu. Saya gak ada maksud apa-apa. Semuanya atas dasar kesepakatan bersama. Jawab Bima santai. Kesepakatan apa kayak gini? Cuma menguntungkan Anda dan membuat Elena rugi. Protes Putri. Maksudnya? Putri menarik nafas panjang. Oke, gini ya Pak Bima yang terhormat. Putri mengambil jeda sebelum meneruskan kalimatnya. Kata Elena, Bapak menyuruh Elena buat cari pacar selama tidak ketahuan media, bukan? Iya. Terus kenapa Bapak keberatan kalau Elena dekat sama Pak Andra? Bima terdiam membisu, bingung untuk menjawab pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh Putri. Sebenarnya kenapa dia melarang Elena dekat dengan Andra? Kenapa? Lelaki itu sama sekali tidak ada jawaban untuk pertanyaan satu ini. Ya, setelah saya pikir-pikir itu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Meski pernikahan ini berjangka waktu, tetapi tetap saja pernikahan saya dan El itu sah menurut hukum dan agama. Dalih Bima. Hanya itu jawaban yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Tidak salah, bukan? Putri bersandar di sofa sambil bersedekap dada. Jadi Anda tidak akan selingkuh selama pernikahan kalian masih berjalan? Tentu, jawab Bima mantap. Kalau memang enggak, terus di leher Anda apa? Jelas-jelas itu bekas ciuman wanita lain. Terus ucapan barusan maksudnya apa? Cuma kebohongan? Apa? Bima lagi-lagi kaget. Bekas ciuman? Bima baru saja teringat peristiwa semalam di apartemen Sandara. Sepertinya ini hari yang buruk untuk Bima. Putri akhirnya berdiri. Anda bisa pulang sekarang. Tenang saja, El pasti pulang ke rumah Anda kok. Cuma, buat sekarang, biarkan El sendiri dulu. Putri kemudian melangkah hendak naik menyusul Elena. Saya tetap akan bawa Elena pulang sama saya sekarang. Sahut Bima yang sukses membuat Putri berbalik menghadapnya kembali. Saya mohon, tolong beri waktu sedikit saja buat Elena sendiri. Hidupnya sudah terlalu berat selama ini. Tolong jangan ditambah lagi. Saya mengerti, tapi saya harus tetap bawa dia pulang. Ya, Bima mengerti. Bima sudah sangat tahu seberapa berat hidup yang Elena pikul selama ini. Tetapi alasannya kekeh untuk membawa Elena kembali adalah demi gadis itu juga. Bima hanya berpikir jika El bersama papa dan mamanya di rumah itu akan jauh lebih baik bagi kondisi mental Elena saat ini. Please, kali ini aja Pak Bima mengerti. Kalau aja bukan karena El sudah gak punya apa-apa lagi buat biaya perawatan Elio, dia juga gak akan mau menerima tawaran gila dari Pak Bima. Ucap Putri lirih. Bima juga tahu bahwa gadis ini benar-benar peduli terhadap bocah tengilnya. Kalau Pak Bima masih punya sedikit hati nurani, tolong lepaskan Elena. Biarkan dia hidup bebas seperti gadis-gadis yang lain. El juga berhak bahagia, Pak. Ucap Putri menambahkan. Sekarang Putri sudah mulai menangis di depan Bima. Bima menggeleng tak percaya dengan kedua tangan yang berada di pinggangnya. Maksud kamu apa? Tolong ceraikan Elena, Pak. Kata Putri tajam. Bima seketika tertawa sumbang. Apa-apaan permintaan bocah satu ini? Menceraikan Elena? Big no. Bima tidak akan setuju sebelum waktu kontrak habis. Kamu pikir segampang itu? Saya akan bayar semua kerugian yang Bapak alami. Saya akan cicil hutang Elena dengan gaji saya. Bahkan, jika saya harus bekerja seumur hidup demi bayar hutang, saya rela. Selesai mengucapkan kalimat itu, Putri berlalu dan meninggalkan Bima yang mematung sendiri di ruang tamu. Bima baru saja sampai di rumahnya. Perasaan lelaki itu benar-benar kacau sekarang. Gagal membawa pulang Elena dan harus menanggung malu karena bekas merah akibat perbuatan Sandara tadi malam. Bima baru melihat tanda merah itu ketika dia hendak pulang dan melirik lehernya di kaca mobil karena penasaran dengan perkataan Elena dan Putri tadi. Dan benar saja, memang ada bekas merah tua keunguan di lehernya.
Lagi-lagi setir mobilnya yang tidak bersalah menjadi pelampiasan kemarahannya. Bima turun dari mobil sambil menutupi bekas merah di lehernya dengan telapak tangan. Wajahnya terlihat merah sehingga membuat Pak Ardi, security di rumahnya, enggan menyapa seperti biasa. Lelaki parubaya berusia sekitar 51 tahun itu hanya diam dan menunduk hormat ketika Bima melewatinya. "Bim, Elena mana?" tanya Nyonya Puspa ketika Bima baru saja memasuki rumah. Matanya berusaha mencari keberadaan menantu kesayangannya namun tampak nihil. "El belum mau pulang, Ma," jawab Bima menyesal. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan sampai El bisa semarah ini sama kamu?" Bima hanya diam, tidak punya jawaban untuk pertanyaan mamanya. Atau lebih tepatnya, bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin ia menjawab kalau El marah karena dia menuduh El selingkuh dengan Andra. Bisa-bisanya mamanya murka. Apalagi jika mamanya tahu bahwa dia dan Elena hanya menikah karena perjanjian. Untuk yang satu ini, Bima bahkan tidak punya gambaran tentang bagaimana ekspresi mamanya jika ia tahu. Nyonya Puspa heran menatap kelakuan putra semata wayangnya yang hanya bengong tidak menggubris pertanyaannya sama sekali. "Kamu kenapa sih? Mama tanya malah gak dijawab," gerutu Nyonya Puspa sebal. Tiba-tiba saja pandangannya tertuju pada telapak tangan Bima yang terlihat sedang menutupi sesuatu di lehernya. "Leher kamu kenapa, Bim?" tanya Nyonya Puspa yang kini berusaha menyampirkan tangan Bima. Dengan sigap, Bima bergerak mundur, berusaha menghindar dari jangkauan tangan mamanya. "Gak apa-apa, Ma. Cuma digigit serangga doang," dalihnya. "Ya sudah, sini Mama lihat, siapa tahu parah." Nyonya Puspa kembali memaksa untuk menyingkirkan tangan Bima. "Gak usah, Ma," tolak Bima lagi namun sudah terlambat. Gerakan Nyonya Puspa lebih cepat ketimbang dirinya. Kini bekas merah itu terpampang jelas karena Bima hanya memakai kaos V-neck berwarna putih polos yang membuat leher jenjangnya terlihat tanpa penghalang apapun. "Apa-apaan ini?" Nyonya Puspa sekali lagi memeriksa leher putranya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah yakin bahwa ia tidak salah, wanita parubaya itu terlihat syok dan terpundur ke belakang dengan tangan yang membekap mulutnya. "Pantas saja Elena marah. Ternyata kamu selingkuh. Mama gak nyangka kamu masih belum bisa berubah, Bim," teriak Nyonya Puspa histeris. "Bukan gitu, Ma. Mama salah paham." Bima mulai kelabakan sekarang. Apa yang harus dikatakannya agar mamanya percaya? "Mama kecewa sama kamu, Bim. Mama besarin kamu bukan buat jadiin kamu lelaki yang gak menghargai perasaan wanita, Nak." Tangis Nyonya Puspa sudah pecah, merasa sangat syok mengetahui kelakuan putra semata wayangnya. "Bukan gitu, Ma. Bima cuma..." "Cukup, Mama gak mau terima penjelasan lagi. Kamu memang belum mencintai perempuan lain selain dia. Harusnya kamu gak perlu lakuin ini semua. Apa ini cara kamu balas dendam ke Mama dan Papa karena masalah dulu?" Bima mengusap wajahnya kasar. Sungguh, kesalahpahaman ini benar-benar sudah merambat terlalu jauh. "Ma, dengerin Bima dulu dong. Bima gak ada maksud kayak gitu kok," bujuk Bima yang agar mamanya memberi dia kesempatan untuk menjelaskan. "Sudahlah, Mama sudah mengerti sekarang. Kalau memang kamu tidak mencintai El, lebih baik ceraikan dia secepatnya. Elena gadis yang baik, Bim. Dia gak pantas terlibat dalam masalah keluarga kita." "Ya ampun, Ma. Mama beneran cuma salah paham." Nyonya Puspa sekarang tidak mau menerima penjelasan apapun dari putranya. Kesedihan dan kekecewaannya lebih mendominasi jalan pikirannya sekarang, sehingga membuat dia enggan untuk mendengarkan penjelasan Bima. Dia lebih memilih pergi dan meninggalkan Bima sendiri. Lagi-lagi Bima ditinggalkan. Pikiran Bima benar-benar kalut sekarang. Pria itu memijit pangkal hidungnya dengan tangan yang bersandar pada meja tempat sebuah vas bunga besar terpajang. Kenapa hari ini semua orang menginginkan dia dan El bercerai? Terima kasih telah mendengarkan.